محمد صلى الله عليه وسلم. Yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan dan Allah panjangkan kita di dalam ibadah yang kita lakukan. Dan semoga kita senantiasa memohon supaya kita diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Fitnah-fitnah yang nampak ataupun fitnah yang tidak nampak. Jangan sampai rasa khawatir kita terhadap virus, jangan sampai rasa khawatir dan takut kita kepada bakteri yang bisa menjadi pemicu berbagai macam penyakit, melupakan tentang sebuah kondisi yang lebih parah dan lebih buruk daripada virus ataupun bakteri, yaitu adalah fitnah. Karena sesungguhnya virus dan bakteri hanyalah menggerogoti tubuh manusia dan dengan izin Allah bisa sembuh, ataupun kalaupun meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam kondisi mendapatkan pahala yang besar karena dialul musibah. Maka beda dengan fitnah. Siapapun yang tersapa dengan fitnah, maka rusak akhiratnya, rusak agamanya, rusak dinnya, dan tentunya rusak dalam petunjuk pada setiap perjalanan hidupnya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus aware, kita harus senantiasa waspada bahwasanya permohonan kita ketika kita berada pada zaman-zaman yang begitu berat yang kita rasakan hari ini, maka kita senantiasa berdoa semoga kita terhindarkan dari segala macam fitnah yang nampak ataupun tidak nampak. Dan ini menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah kelaziman bagi seluruh para penuntut ilmu. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan pagi ini kita berjumpa. Tidak ada tempat bagi kita untuk menyandarkan seluruh nikmat kebahagiaan yang kita peroleh dari apa yang kita dapatkan kecuali dengan kita bersyukur. Dunia ini memang tidak ideal. Dunia ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan. Tetapi dengan kita bersyukur kepada Allah, semua ketidakidealan yang kita peroleh pada kehidupan diganti cash oleh Allah dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang berkah. Mari kita mentadaburi sebuah kisah indah, bisa dikategorikan sebuah kisah langit. Bagaimana ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha harus menghadapi sebuah kenyataan hidup. Bagaimana putra yang beliau sangat cintai meninggal dunia pada saat justru ketika suaminya tidak sedang berada di rumah. Ketika beliau dalam kondisi sedih, maka beliau ridho kepada apa yang Allah putuskan. Ketika suaminya pulang, dia mengatur kata, dia mengatur kalimat, supaya suaminya pun ridho dengan apa yang terjadi pada anak mereka. Mereka tetap bersyukur dengan apa yang Allah ujikan kepada mereka ketika diwafatkan anak mereka. Dan apa yang terjadi, apa yang Allah berikan anak pengganti yang lebih baik daripada anak yang Allah ambil ketika mereka tetap bersyukur atas apa yang Allah ujikan pada kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita paham. Memang syukur tidak menjamin kita kaya. Memang syukur tidak menjamin kita pasti berlimpah harta dan finansialnya. Tapi yang jelas di dalam kita bersyukur, setiap perkara yang tidak ideal yang kita peroleh, ya, karena tidak sesuai dengan planning kita dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, maka dengan kita tetap bersyukur, maka perkara-perkara ketidakidealan yang kita temukan pada jalan kehidupan kita akan diganti oleh Allah selama kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Anak yang selalu berterima kasih kepada bapaknya memiliki perhatian lebih kepada anak itu. Terlebih lagi ketika kita di hadapan Allah, bahwasanya ketika kita berterima kasih kepada Allah, orang yang berterima kasih kepada Allah merupakan orang yang tidak akan dilewatkan oleh Allah, kecuali mendapatkan curahan rahmat, sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya ketika dia bersyukur. Jadi penuntut ilmu harus banyak bersyukur. Kalaupun kita mendapati apapun yang kita jalani, yang kita dapatkan, maka banyaklah engkau bersyukur kepada Allah. Syukur itu menyenangkan, syukur itu pula menenangkan. Semoga saya, keluarga Majelis Taklim Khadijah, dan seluruh para santriwati yang hadir pada kesempatan pagi ini, termasuk di antara deretan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Amin, insyaAllah. Pernikahan adalah sesuatu yang sifatnya membawa 3 perkara sederhana yang dibebankan kepada setiap suami ataupun istri.
bahwasanya di dalam pernikahan itu ada sebuah komitmen yang harus diberikan secara utuh bagi siapapun yang mereka telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu selain membawa komitmen, maka pernikahan itu juga memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami ataupun istri. Dan pernikahan itu pasti memberikan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dan masalah yang terjadi yang harus kita berikan konsekuensi untuk menghadapi setiap apa yang terjadi dan menimpa serta menerpa pada biduk rumah tangga yang kita langsungkan. Inilah yang kita harus pahami, karena tidak sedikit orang yang mereka menikah, mereka lupa kewajiban, mereka lupa memberi nafkah, mereka lupa memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka lupa mengarahkan anak-anak mereka, padahal itu merupakan kewajiban. Komitmen, mereka juga lalai, tidak memberikan komitmen untuk menjaga keluarga mereka dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dan tidak berupaya memberikan komitmen untuk menjaga diri mereka dari berbagai macam perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga, yaitu terkadang mereka tidak siap dengan konsekuensinya. Dan ini menjadi sebuah masalah serius ketika di dalam pernikahan kita tidak siap dengan komitmen, tidak siap dengan kewajiban, dan tidak siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi. Oleh karenanya, kita sebagai penuntut ilmu, kita ingin untuk belajar. Karena sesungguhnya pernikahan itu tidak ada yang senior. Berapapun umur kita menikah, tidak menjamin bahwasanya pernikahan kita akan baik-baik saja sampai kita diwafatkan salah satunya. Karena bisa jadi ada orang yang 5 tahun menikah, belum tentu dia selamat pada 5 tahun berikutnya. Ada yang selamat pada 10 tahun pertama, tetapi dia tidak selamat pada 10 tahun yang kedua. Karena menunjukkan kepada kita bahwasanya badai yang menimpa kepada keluarga itu terkadang lebih besar daripada biduk kapal rumah tangga itu. Dimana kalau kita tidak siap mendapatkan hempasan badai ombaknya, maka kita akan ikut tenggelam bersama dengan badai air ketika menghantam permukaan laut. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oleh karenanya, itulah yang menjadikan kita, kenapa kita mempelajari sebuah buku yang cukup unik, buku ini dengan judul yang sangat indah, yaitu Suamimu Bukan Muhammad, Istrimu Bukan Khadijah, supaya kita mampu mengevaluasi pernikahan kita sesuai dengan barometer yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena pernikahan yang baik adalah pernikahan yang selalu dievaluasi. Suami mengevaluasi kekurangan, istri juga mengevaluasi kekurangan. Kalau ada suami istri di dalam pernikahan sudah tidak mau lagi mengevaluasi, suami sudah merasa paling sempurna, istri sudah merasa paling khidmah dan paling sempurna, ya tidak ada perbaikan di dalam pernikahan, karena penyakit merasa adalah satu penyakit serius yang menggerogoti kesehatan pernikahan. Banyak suami ketika dia melakukan sesuatu yang melampaui batas karena dia merasa sudah berbuat baik kepada istrinya. Banyak istri menyakiti suaminya, tapi dia merasa bahwasanya dia telah berbuat khidmah kepada suaminya. Penyakit merasa itu membahayakan. Penyakit merasa itu yang menjadikan seseorang tidak lagi menikmati sebuah proses yang bernama pernikahan. Dan itu yang kita khawatirkan.